Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan langsung saya jelaskan ya tentang aturan perhitungan bilangan oksidasi. Ini materi yang ada di handout yang bisa kalian download di bagian sebelumnya di aplikasi Moodle yang sudah saya sajikan. Di sini ada 7 aturan mengenai perhitungan bilangan oksidasi, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir di situ tentang jumlah PO dan sebagainya. Kita akan nanti membahas satu-satu berdasarkan aturan ini melalui contoh. Di sini saya mencontohkan untuk unsur bebas terlebih dahulu. Unsur bebas BO-nya sama dengan 0. Bilangan oksidasi kita singkat dengan BILOK atau di sini BO. Jadi unsur bebas nilainya mutlak yaitu 0. Kita contohkan di sini misalkan ada unsur ataupun gabungan unsur yang merupakan unsur bebas, dan nanti akan kita bahas juga untuk aturan-aturan yang lain. Di sini misalkan ada Fe sendirian, jadi Fe sendirian di sini dan Cl2 secara terpisah ya. Ini bukan senyawa FeCl2 tapi hanya Fe sendiri dan Cl2 sendiri. Di sini karena dia berupa unsur Fe ataupun Cl2 berupa gabungan unsur yang sejenis, ini yang kita sebut dengan unsur bebas. Jadi unsur bebas adalah unsur atau gabungan unsur yang sejenis, berarti Fe sendirian atau Cl bergabung dengan Cl yang lain. Ini nilainya mutlak, dia pasti biloknya 0. Jadi Fe itu 0, Cl2 juga 0. Sekarang kalau menyangkut aturan yang kedua yaitu fluorin. Fluorin dikatakan selalu min 1. Kita akan menghitungnya pada contoh seperti ini, Kf atau kalium fluorida. Di sini kita akan mendapatkan Kf itu sebenarnya dua-duanya punya aturan atau punya prioritas. Kalau kita lihat di aturan ketiga, di situ ada golongan 1A dan Ag itu pasti plus 1. Golongan 2A dan Zn itu pasti plus 2, Al itu plus 3. Di sini saya menyarankan kalian hafal golongan 1A itu terdiri dari lina, kawin, robi, CS, frustasi. Jadi di sini kalian sebenarnya sudah menemukan bahwa kalium itu ada di golongan 1A. Jadi dia pasti 1 plus sebenarnya. Demikian pula juga misalkan kalau kalian ketemu golongan 2A, bebek, mangan, cacing, seret banget rasanya, ini selalu plus 2. Yang jadi masalah sekarang adalah antara K dan F ini karena sama-sama punya aturan, artinya punya prioritas, tapi ingat F itu ada di aturan nomor 2. Sehingga F harus ditentukan terlebih dahulu dibandingkan K. K itu ada di aturan nomor 3. Sehingga yang nilainya pasti atau dipastikan terlebih dahulu adalah F, yaitu nilainya min 1. Dari sini nanti ya kita akan menentukan dulu bahwa F itu nilainya min 1. Jadi dari senyawa ini yang didahulukan itu adalah F. Sehingga kita bisa menghitungnya baik biloknya K maupun F berdasarkan F terlebih dahulu. F itu pasti min 1. Sehingga untuk menyeimbangkan atau menetralkan, karena F-nya min 1, maka K harus plus 1. Ini juga sesuai dengan aturan di nomor 3. Jadi di sini karena F-nya min 1, K-nya agar menyeimbangkan atau menetralkan, dia juga plus 1. Jadi plus 1 min 1, 0. Berarti akan setara atau bisa dikatakan sebagai netral. Sekarang kalau untuk aturan yang selanjutnya, misalkan ini aturan kedua sudah ya. Sekarang kita lihat contoh soal yang lain untuk membahas tentang aturan bilangan oksidasi. Di sini sudah bisa dipahami ya. Kita kasih contoh yang lain, CaBr2. Ketika kita lihat senyawa seperti ini, kita memahami bahwa Ca-nya 1, Br-nya ada 2. Hati-hati ya, Ca-nya 1, Br-nya 2. Berarti bukan hanya satu-satu seperti Kf. Kalau Kf kan K-nya 1, F-nya 1. Sekarang Ca-nya 1, Br-nya 2. Yang kita lihat pertama adalah Br tidak punya prioritas. Baik itu di aturan 1 sampai dengan 7 nggak ada aturan tentang Br. Sehingga yang perlu kita perhatikan mestinya Ca. Dan kita ingat Ca itu ada di aturan ketiga, yaitu bebek, mangan,
cacing. Jadi di sini dia termasuk golongan 2A sehingga CA pasti bilognya bernilai plus 2 dan ini yang akan kita tentukan terlebih dahulu. Kita lihat cara menghitungnya, karena ini BR-nya ada 2, jadi tidak bisa seperti pada waktu KF. Jadi seolah-olah kita harus melewati cara hitung. Cara menghitungnya di sini CA karena jumlahnya ada 1, jadi plus 2 ini kita kalikan 1. Jadi seolah-olah ke atas itu dikalikan 1. Berarti plus 2 kalikan 1 karena CA-nya ada 1, berarti dia plus 2. Baru sekarang kita berpikir bagaimana agar senyawa ini netral. Ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan CA plus 2 karena CA-nya hanya ada 1, berarti kita kalikan 1 menjadi plus 2. Agar netral atau menjadi senyawa yang netral ini 0, berarti sini butuh min 2. Jadi plus 2 min 2 0. Nah, hanya saja min 2 ini adalah miliknya BR. Kebalikan dari ketika kita menghitung ke atas, sekarang kita tarik ke bawah. Min 2 ini punyanya BR. Ya, kalau tadi ke atas itu dikalikan, sekarang min 2 ini adalah punyanya BR. Sedangkan BR-nya ada 2, sehingga min 2 dibagi 2. BR itu min 1. Berarti kita dapatkan CaBr2 itu bilognya plus 2 untuk Ca dan BR-nya min 1. Ingat yang di atas yang berwarna merah bukan bilog, tapi hanya bantuan untuk kita menghitung bilog. Sehingga yang kita dapatkan adalah yang di bawah, plus 2 dan min 1. Sekarang kasus yang selanjutnya untuk H2O. Untuk H2O ini dua-duanya punya prioritas. Cuma kita lihat prioritas untuk H ada di nomor 5, sedangkan untuk O ada di nomor 6. Ya, di sini O ada macam-macam, nilainya min 2, min 1 dan min setengah. Tapi ingat karena H2O ini punya prioritas yaitu H atau hanya lebih kecil prioritasnya sehingga didahulukan. Sehingga kita ambil bilognya H itu plus 1. Dari sini nanti baru kita menentukan O-nya. Seolah-olah O itu mengikuti H. Jadi terserah nanti berapapun nilainya H. H itu plus 1. Karena lihat di sini jumlahnya H ada 2, kita kalikan hanya 2, berarti plus 1 kalikan 2, kita hitung ke atas plus 2. Sekarang kita berpikir bagaimana biar senyawa ini netral padahal sudah punya plus 2. Tentunya biar netral kita membutuhkan min 2. Nah, min 2 ini adalah punyanya O. Ya, jadi sekali lagi plus 2 min 2. Nah, min 2 ini adalah punyanya O. Karena O cuma 1, berarti seolah-olah kita hitung min 2 dibagi 1, yaitu min 2. Jadi kita dapatkan bilognya H plus 1, O-nya min 2. Sekarang untuk kasus yang lain, CO2. Untuk kasus CO2 ini, kita bisa melihat C dan O. Di sini C tidak punya prioritas sama sekali. Jadi tidak ada prioritas tentang C dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang ada justru prioritas untuk O, ya. Jadi O yang punya prioritas. Jadi O ini karena prioritas berarti dia yang harus ditentukan lebih dulu atau dipastikan lebih dulu. Di sini karena yang paling tinggi untuk prioritasnya O adalah oksida yaitu min 2, maka kita ambil yang paling tinggi yaitu oksida min 2. Sehingga O pada CO2 ini kita menghitungnya sebagai min 2 atau oksida. Sekarang baru kita hitung. Min 2 kalikan 2 karena O-nya ada 2, berarti min 2 kali 2 min 4. Kita berpikir bagaimana untuk menetralkan muatannya min 4 ini sehingga butuh plus 4. Sekarang kita lihat plus 4 ini punyanya C, sedangkan C-nya cuma 1. Sehingga C ini akan plus 4 dibagi 1 plus 4. Jadi dari sini kita mendapatkan bilognya C plus 4, bilognya O min 2. Ada kasus lain yang akan kita bahas untuk memahami aturan ini. Setelah sampai sini kita lihat, kalau kasusnya seperti ini, H2O2. H2O2 ini sebenarnya kalian akan mengerjakannya lebih gampang seperti kalian pas waktu mengerjakan H2O, asal kalian taat aturan. Kita lihat ya. Ketika H2O ini, H2O2, kita lihat semuanya punya prioritas 5 dan 6. Hanya saja karena H itu punya prioritas lebih kecil, dia dipastikan dulu. Berarti H itu plus 1. Ngitungnya karena H ada 2 berarti plus 2.
Agar netral, berarti karena ini plus 2 butuh min 2. Di sini min 2. Ingat, min 2 ini punyanya O. Sehingga karena dia ada 2, min 2 ini harus dibagi 2. Hasilnya yaitu min 1. Ingat, kita lihat di sini O-nya min 1. Berarti ini tidak sama dengan yang di CO2. Lah, ketika ada senyawa yang ada O yang bilognya min 1, berarti namanya peroksida. Berarti ini namanya hidrogen peroksida. Ya. Sedangkan kalau min 2 seperti CO2 ini, berarti dia namanya oksida. Makanya disebut karbon dioksida. Sedangkan untuk yang min 1 namanya peroksida. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau F2? Untuk F2 ini, kalau kalian pahami, di aturan itu ada 2 macam. Artinya ada 2 aturan yang akan saling berbenturan untuk membahas F2. Ketika kita bahas F2 ini sebagai atom bebas, ingat, atau unsur bebas, maaf, karena unsur bebas yaitu gabungan atom sejenis, ini merupakan unsur bebas. Tapi di aturan kedua, kita mendapatkan aturan bahwa fluorin selalu min 1. Tentunya karena sudah dibahas di contoh soal sebelumnya, kita bisa menentukan bahwa yang kita ikuti adalah aturan yang lebih kecil. Berarti F2 ini kita harus anggap sebagai unsur bebas. Karena dia termasuk kena aturan pertama, yaitu unsur bebas. Sehingga dia bernilai 0 dan bukan min 1. Itu alasannya. Jadi F2 ini sekalipun ada aturan F selalu min 1, tapi karena bentuknya F2, berarti dia unsur bebas, beda dengan KF, ya. Jadi F2 ini sebagai unsur bebas bilognya 0. Ke soal yang lain atau contoh soal yang lain. Pada contoh soal yang lain di sini kita lihat ketika SF6. Bagaimana kalau SF6? S tidak punya prioritas. Ya, berarti yang punya prioritas hanya F. Kita bisa menentukan dengan cepat, berarti F-nya itu min 1 kalikan 6, jadinya min 6. Biar netral, berarti dia butuh plus 6. Karena S itu hanya 1, berarti plus 6 ini dibagi 1. Berarti S-nya mempunyai bilog sebesar plus 6. Jadi bilognya S plus 6, bilognya F min 1. Ingat, yang merah di atas itu hanya untuk bantuan perhitungan. Sekarang untuk CO2. CO2 ini sebenarnya sudah tadi dibahas ya. Jadi saya bahas cepat aja. CO2 yang punya prioritas O yaitu min 2, min 2 kali 2 min 4, biar netral plus 4. Karena C-nya cuma 1, berarti sini plus 4. Selanjutnya kalau BaO2, hati-hati karena ini dua-duanya punya prioritas ya. Di sini punya prioritas semua, hanya saja Ba itu prioritas ketiga, sedangkan O prioritas ke-6. Di sini ada ya. Sedangkan Ba-nya prioritas ketiga. Ingat, di golongan 2 ada bebek, mangan, cacing, seret, banget. Nah, Ba ini adalah di prioritas ketiga. Karena dia golongan 2A, berarti dia pasti plus 2. Jadi yang kita pastikan terlebih dahulu bukan O, tapi Ba-nya plus 2. Karena Ba hanya 1, berarti kita kalikan 1 ke atas, ya, plus 2. Biar netral, kita butuh min 2 untuk O. Karena O-nya ada 2, berarti ke bawah kita bagi min 2 bagi 2, sehingga O-nya min 1. Berarti ini termasuk jenis senyawa peroksida karena O-nya min 1. Untuk H2SO4 bagaimana? Untuk H2SO4 di sini, karena ada 3 jenis unsur, H, S, dan O, biasanya hanya akan ada satu yang tidak ikut prioritas. Biasanya 2 unsur yang lain pasti punya prioritas. Dalam kasus ini, H dan O punya prioritas, sedangkan S tidak, dan S-nya yang akan kita hitung. Berarti kita harus memastikan bahwa H punya prioritas plus 1, sedangkan O juga punya prioritas, maka dia kita anggap langsung yang prioritas tertinggi, yaitu min 2 sebagai oksida. Berarti plus 1 dan min 2. Baru kita hitung seperti halnya tadi, karena hanya ada 2, plus 1 kalikan 2, di sini ya, plus 1 kalikan 2, plus 2, O-nya min 2 kalikan 4, jadinya min 8. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah berapa nilai S agar senyawa ini netral. Berarti plus 2 mestinya plus 6 ya. Plus 2 plus 6 plus 8 kurangi 8 jadinya 0 atau netral. Karena plus 6 ini punyanya S dan S cuma 1, maka tinggal plus 6 dibagi 1 yaitu plus 6. Jadi di sini dapatkan hanya plus 1
O-nya min 2 dan S-nya plus 6. Jadi gitu ya, hanya plus 1, S plus 6, O-nya min 2. Sekarang bagaimana kalau senyawa ion? Jadi di sini bedanya adalah karena ini senyawa ion, bedanya yaitu karena ada muatan. Di sini muatannya 2 min. Bagaimana cara menghitungnya? Akan hampir sama, hanya ada satu langkah yang membedakan. Yang pertama, kita harus menentukan mana yang punya prioritas, CR atau O. Ternyata CR tidak ada prioritas sama sekali di nomor 1 maupun 7. Ya kan? Tidak ada prioritas, sehingga mestinya O yang punya prioritas. Dan ingat, karena O punya prioritas, berarti dia diutamakan sebagai oksida. Sehingga dia min 2. Ingat, karena dia ada 7, berarti kalikan ke atas min 14. Ini yang akan membedakan dengan senyawa biasa. Kalau kita menghitungnya seperti H2SO4, mestinya kita akan berpikir kalau min 14 berarti butuh plus 14. Ini yang beda. Kalau untuk ion tidak berpikir seperti itu, tapi justru menghitungnya adalah bagaimana biar hasil akhir itu seperti muatannya. Di sini muatannya adalah 2 min. Berarti hasil akhir bukan 0 tapi 2 min. Berarti min 14 terus ditambah bilangan berapa yang hasil akhirnya nanti harus 2 min. Jadi mengikuti muatan. Hasil akhirnya itu muatan, bukan 0. Jadi min 14 biar 2 min, sehingga harus plus 12. Bisa dipahami? Kalau sampai sini belum paham, mungkin perlu saya ulang. Ya, ini min 14. Ya, biar 2 min, min 14 biar 2 min, mestinya butuh plus 12, ya. Jadi plus 12 min 14 jadinya 2 min. Ya, ini yang membedakan. Jadi bukan biar sama dengan 0 tapi biar 2 min. Saya ulang ya. O-nya itu min 2. Min 2 karena ada 7 jadinya min 14. Biasanya kita berpikir min 14 sini plus 14 sehingga 0. Tapi ternyata kalau untuk yang bermuatan, biar hasil akhirnya adalah muatan. Berarti min 14 biar jadi 2 min, kita harus berpikir berarti sini harus plus 12. Karena plus 12 min 14 jadinya 2 min. Setelah ini tinggal plus 12 ini punyanya CR, sedangkan CR-nya ada 2, berarti plus 12 dibagi 2 plus 6. Dari sini kita mendapatkan hasil CR-nya plus 6, O-nya min 2. Ini yang membedakan antara senyawa ion yang punya muatan ya dengan yang senyawa tidak bermuatan atau yang bukan sifatnya ion. Ini yang membedakan. Jadi sekali lagi, muatan ini menjadi hasil akhir ketika senyawa ion. Untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian atau mungkin untuk mengecek secara mandiri, saya menyediakan latihan soal mandiri di sini. Silakan untuk bisa kalian kerjakan. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 2 di sini silakan dikerjakan, dan hati-hati untuk yang di nomor 2, yang A dan D, terutama yang A ya, yang A ini dan D karena ada muatan, berarti ini cara mengerjakannya adalah aturan untuk menghitung pada ion, tidak sama seperti nomor yang lain yang hanya berupa senyawa. Ini yang perlu menjadi catatan buat kalian untuk dipahami dan bisa kalian bedakan cara pengerjaannya walaupun hanya sedikit perbedaan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada bagian awal ini. Kita akan bertemu pada bagian selanjutnya, yaitu penyetaraan reaksi redox yang tentunya memerlukan pemahaman tentang perhitungan bilangan oksidasi. Terima kasih, tetap selalu jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah. Kalian tetap melakukan pencegahan baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat maupun di manapun kalian berada, untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu belajar meskipun di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.